salam sejahtera untuk pemirsa Pijar TV dan terutama para pencinta program pembelajaran Alkitab Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita berada dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini, tetapi program kali ini berbeda dengan program sebelumnya, di mana yang akan dibahas itu adalah terkait dengan misiologi dan diambil dari potongan-potongan film kisah kasihnya. Film kisah kasihnya adalah film bertemakan misi yang diproduksi oleh Pijar TV pada tahun 2024. Dan film itu memberikan banyak pelajaran tentang misiologi atau tentang penginjilan. Dan karena itulah kami membahas khusus cuplikan-cuplikan dari film itu. Bagi saudara yang belum menonton film itu, saudara bisa menontonnya di channel YouTube Pijar TV atau dengan scan barcode di layar Anda untuk menonton film ini secara free. Kami mau berterima kasih untuk semua saudara yang telah bersumbangsi sehingga film itu bisa diproduksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga saudara, kami beri kesempatan untuk memberikan dukungan dana untuk bisa menyebarkan prinsip-prinsip misiologis lewat program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Ada nomor rekening di layar Anda. Silakan Anda mengirimkan donasi atau persembahan yang akan dipakai untuk membiayai seluruh program pelayanan ini. Nah, kita akan membahas cuplikan-cuplikan dari film ini dan mari kita saksikan cuplikan filmnya. Aduh. Maaf. Sini biar aku bantu. Tidak usah, tidak apa-apa. Maaf, sudah membuatmu kaget. Tidak apa-apa. Aku yang salah udah berdiri di depan kamarmu. Ya sudah, kalau begitu saya cari kain dulu ya untuk bereskan depan. Ya. Tapi kamu tahu dari mana laguku ikut pimpinan itu? Oh, lagu itu. Lagu itu pernah saya dengar waktu pelayanan di Gereja Kristus Ketapang di Jakarta pada tahun 1967. Tapi yang menyanyikannya, saya sudah lupa siapa yang menyanyikannya. Itu aku loh. Aku yang menyanyikan lagu itu bersama dengan temanku, Uli Octavianus. Oh, apakah Nona Sel menyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar menyanyi saja? Kalau Nona Sel menyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh, bagaimana kalau kita berdua juga sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan ke Brazil? Apakah Nona Sel bersedia? Maksud kamu apa? Iya, sama-sama melayani ke Brazil. Tapi saya ingin melayani ke India. Oh, begitu. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita berdua sama-sama melayani ke Brazil? Biarkan waktu Tuhan saja yang menjawab pertanyaanmu itu. Aku belum bisa menjawab pertanyaanmu sekarang. Oh, ya sudah. Kalau begitu, saya bereskan depan dulu ya. Sam? Sekali lagi maaf ya. Oh, iya. Tidak apa-apa. Itulah awal dari kisah mereka berdua yang akan dituntun oleh Tuhan. Butuh waktu kurang lebih 2 tahun untuk menanti jawaban doa dari Tuhan untuk mereka berdua. Ya Pak, tadi kan kita udah nonton kan cuplikan video tadi yang dimana di situ Pak Samuel Atu jatuh cinta kepada Nona Sel. Dengan posisinya Pak Samuel di situ lagi menginjil kan Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, menurut Bapak nih, cara kita menjalani hubungan jatuh cinta sambil melakukan penginjilan itu gimana Pak?
Ya, dalam kasusnya dengan Nona Sel ini kan ya artinya sama-sama Kristen, sama-sama pelayan Tuhan ya. Iya. Tapi bisa juga sambil kita melayani, tahu-tahu kita jatuh cinta pada orang yang non-Kristen juga. Ya, jadi maksudnya nih yang konteksnya mana? Apa sama-sama Kristen atau Yang non-Kristen? sama-sama Kristen mungkin. Ya. Nah, sebenarnya seorang yang dipanggil untuk melayani, dalam kasus ini seperti kasusnya Pak Samuel Hatu ini kan, dia orang yang dipanggil Tuhan dan dipersiapkan Tuhan untuk sebuah pelayanan yang besar. Ya, kita punya konsep sedikit berbeda dengan agama yang satu lagi yang menganggap bahwa para pelayan Tuhan itu harus orang yang tidak menikah. Nah, pernikahan bukanlah masalah bagi seorang hamba Tuhan, ya. Jadi kalau sampai bisa jatuh cinta kepada seorang di ladang pelayanan, ya itu hal yang wajar dan itu tidak salah. Hanya kita bisa melihat itu harus dipertimbangkan dengan panggilan kita. Kalau saya dipanggil Tuhan untuk melayani, apalagi dalam pelayanan misi misalnya di suatu tempat tertentu, nah tahu-tahu saya jatuh cinta kepada seseorang di sana, maka hal yang penting untuk direnungkan adalah bahwa apakah hubungan ini sejalan dengan kehendak Tuhan bagi saya. Ya, nah maksudnya begini, saya ambil contoh beginilah bahwa pada waktu saya sekolah teologi ya S1, ada banyak di antara rekan-rekan saya yang akhirnya menikah dengan sesama rekan mahasiswa yang sama-sama sedang dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah ini mungkin kisahnya ya tidak berbeda dengan apa yang dialami oleh Pak Samuel ini. Nah dalam hal ini adalah kalau seseorang sudah jelas dengan panggilan Tuhan kepada dia, dalam kasus seperti Pak Samuel ini, dia yakin bahwa Tuhan mau membawa dia ke Brasil untuk melayani. Nah, dia tentu saja boleh jatuh cinta kepada siapa saja, dalam hal ini adalah orang percaya, tapi bukan hanya sekedar orang percaya. Kalau untuk orang yang tidak percaya, kita nggak boleh dong. Ya, karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tapi dalam hal ini pertama mungkin ya, kalau saya jatuh cinta dengan seorang harus dipikirkan pertama adalah, apakah ini sesama anak Tuhan? Ya. Kalau sesama anak Tuhan saja itu belum langsung otomatis oke. Apalagi dalam konteks panggilan khusus saya. Maka yang harus dipikirkan sini adalah apakah visi yang Tuhan berikan kepada saya sejalan dengan dia. Artinya kalau Tuhan mau membawa saya ke sini, sementara saya jalan di sini, tahu-tahu jatuh cinta di sini, maka orang yang kepalanya saya jatuh cinta itu adalah orang yang Tuhan berikan kepada saya untuk mendampingi saya di sini. Tapi kalau Tuhan mau bawa saya ke sini, tahu-tahu jatuh cinta di sini, tapi orang yang saya jatuh cinta pada dia, dia maunya ke sini. Nanti jadi dua kemungkinan aja. Dia terpaksa ikut saya ke sini, atau saya yang akhirnya melarikan diri dari sini, ikut dia. Nah, maka visi itu penting. Ya. Tuhan memanggil kita masing-masing dengan pelayanannya, dan nah apalagi suami dan istri harus bersama-sama. Maka kalau memang itu jodoh dari Tuhan, maka dengan kata lain harusnya adalah Tuhan memberikan suatu visi yang sama sehingga mereka bisa bersama-sama melayani Tuhan. Jadi itu yang harus dipikirkan adalah apakah hubungan itu akan menyebabkan atau menopang saya sehingga saya bisa tetap melaksanakan kehendak Tuhan atau tidak. Atau gara-gara hubungan itu akhirnya membuat saya ini sebenarnya saya mau pergi ke Niniwe, tapi jatuh cinta sama Nona Tarsis, akhirnya beloknya ke Tarsis. Nah, gitu kan? Nah, karena itulah maka memang bagi ya Pak Samuel sekarang usia sudah tua, tapi kan ada banyak hamba Tuhan yang masih muda. Ini penting sekali di dalam memilih orang, karena orang bijak berkata bahwa bagi seorang Kristen, keputusan terpenting pertama adalah memilih juru selamat. Tapi yang terpenting nomor 2 adalah memilih pasangan. Ya kan? Nah, jadi ada orang dengan sangat tepat memilih juru selamat. Tapi dia sangat buruk dalam memilih pasangan. Pada akhirnya pelayanannya menjadi terganggu. Ya.
Ada banyak hal yang menyebabkan kita ini jatuh cinta pada orang. Ya, bisa saja hanya sekedar penampilan fisik dan lain sebagainya. Padahal penampilan fisik itu adalah aspek yang kesekian. Bagi seorang yang sangat sadar Tuhan memanggil dia untuk satu tujuan, maka harusnya pertimbangan paling penting adalah bahwa apakah satu visi yang Tuhan berikan. Ya, kalau itu adalah jodoh dari Tuhan, pasti akan membuat pelayanan ini semakin maju. Tapi kalau itu membuat saya lari dari pelayanan, saya harusnya bisa menilai bahwa ini berkat dari Tuhan atau pencobaan dari setan. Gitu. Yang Tuhan izinkan sebagai batu ujian bagi saya. Ini penting sekali. Ya. Dan nanti kita bisa melihat dari film kisah kasihnya ini, kita melihat bahwa pada akhirnya Nona Sel dan Pak Samuel menjadi suami istri dan mereka sama-sama saling mendukung di dalam pelayanan dan keduanya menjadi sangat berkat yang besar bagi tempat di mana mereka melayani. Ya, saya kira itu pertimbangan yang harus dipikirkan ya. Nah, zaman dulu orang ada firman Tuhan bilang jangan ada berhala ya. Iya. Tapi juga nanti kita lihat dalam perjanjian baru, hai anak-anakku, hati-hatilah terhadap segala berhala. Saya pernah baca satu tulisan berkata, berhala zaman modern itu bukan sesuatu yang kita taruh di meja pemujaan dan kita sujud menyembah. Berhala zaman modern itu adalah sesuatu yang berdiri antara kita dengan Tuhan. Sesuatu yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Sesuatu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itulah berhala. Karena itu apabila kekasih hati atau pacar itu menjadi penghalang atau merusak hubungan dengan Tuhan, maka itu sebenarnya berhala. Saya dulu pernah berniat kalau punya kemampuan bikin sinetron, judulnya Pacarku Berhalaku. Ya ini siapa tahu setelah kisah kasihnya Pijar TV mau bikin ya Pacarku Berhalaku, itu bagus itu ya tuh. Nah, dan ternyata pacar itu bisa jadi berhala, calon istri itu bisa jadi berhala. Ya, nah jadi harus sungguh-sungguh digumulkan semua yang terlibat dalam pelayanan, apalagi yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan, itu harus sungguh-sungguh mempertimbangkan itu. Karena itu adalah keputusan terpenting nomor 2 setelah kita memilih juru selamat. Nah, tadi kan sebelumnya Bapak kan jelaskan kan kalau kita melakukan penginjilan, pelayanan, terus kita jatuh cinta sama yang sekeyakinan sama kita lah, seiman jatuhnya kan, yang sama-sama Kristen. Nah, kira-kira nih Pak, kita jatuh cinta nih di tempat yang kita lagi menginjil. Nah, itu pelayanan kita jadi bias atau kayak gak netral gak sih Pak? Kayak motivasi kita salah gitu jatuhnya. Jatuh cintanya nggak salah, ya kan? Tapi motivasinya. Jadi itu tidak berarti bahwa semua orang yang jatuh cinta pasti salah motivasinya. Kan nggak harus begitu juga. Jadi itu kembali kepada orang. Ya. Jadi sebenarnya di dalam sebuah pelayanan ini motivasi utama apa? Saya dulu melayani di sebuah tempat. Tapi saya jatuh cinta juga sama cewek di tempat pelayanan itu. Nah, sebagai mahasiswa saya setiap minggu pergi untuk melayani di situ. Nah, sekarang motivasinya saya pergi itu dorongan utama karena mau melayani tapi atau mau kunjung pacar. Ya, itu kan menjadi motivasi kan? Ya. Nah, apabila terjadi misalnya saya semangat sekali pergi untuk ke tempat itu melayani, tapi tahu-tahu misalnya pacar saya pindah. Saya masih semangat nggak? Pada waktu saya kehilangan semangat setelah dia tidak lagi di situ, baik seterusnya atau sementara, artinya motivasi saya nggak beres. Ya. Jadi orang bisa saja jatuh cinta di tempat pelayanannya, tapi menjaga motivasi untuk menempatkan Tuhan dan pelayanan lebih utama. Nah, itu memang itu kembali kepada orangnya, ya kembali karena itu actionnya sama. Jadi satu kali jalan bisa dua kepentingan, kepentingan Tuhan dan kepentingan pribadi. Tapi pikirkanlah bahwa seandainya itu menjadi terpisah, kita masih bersemangat untuk ini atau tidak. Kalau enggak, berarti motivasi saya salah. Begitu. Jadi kembali kepada orang. Jadi dengan kata lain, jatuh cinta dalam pelayanan tidak harus menyebabkan saya mempunyai motivasi yang salah. Jatuh cintanya tidak salah, tinggal saya kelola motivasi saya saja. Karena sebuah perbuatan yang baik pun,
Kalau itu dilakukan dengan motivasi salah, tetap salah. Iya. Jangankan perbuatan jahat, perbuatan baik, orang kasih persembahan itu kan baik. Iya. Tapi begitu dia kasih persembahan, motivasinya salah. Jadi salah. Melayani, itu baik. Tapi begitu motivasinya salah, itu jadi buruk. Ya, jadi kembali kepada motivasi masing-masing. Ya, Iya, Pak. oke. Ada lagi dari cuplikan itu atau ini? Ya mungkin aku mau tanya ya. Jadi ketika melihat sebuah kesimpulan yang ada di cuplikan ini Pak Isra. Ya, Jadi kalau ada seseorang bertanya, jadi cinta itu agamanya apa Pak? cinta memang tidak ada agama, tapi firman Tuhan mengatur Mengatur. itu. Jadi gini loh ya, kita harus tahu bahwa memang cinta tidak beragama, tetapi cinta bukan hanya sekedar cinta di dalam firman Tuhan. Cinta itu akan mengarahkan kita kepada suatu hubungan yang lebih serius, yaitu keluarga. Nah, bagi kita anak Tuhan, itu Tuhan di dalam sebuah pernikahan, itu sebenarnya sistemnya perwakilan atau duta. Kalau kita ingat, coba kita aja lihat ya di Efesus pasal 5 coba. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oke, perhatikan ya. Hai, ayat 22 tadi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ada seperti kepada Tuhan. Ayat 25, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kalau kita membaca itu, sebenarnya hubungan antara suami dan istri ini sebenarnya mau menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaat. Karena itu ketika dua orang menikah, laki-laki dan perempuan menikah, laki-laki menjadi suami, dia sebenarnya sebagai gambaran Kristus dan perempuan atau istri sebagai gambaran jemaat. Sehingga tunduknya istri kepada suami seperti tunduknya jemaat pada Kristus. Kasihnya suami kepada istri seperti kasih Kristus kepada jemaat. Berarti sebenarnya waktu dua orang menikah, suami itu adalah duta Kristus, istri duta jemaat. Dengan kata lain, sebenarnya suatu keluarga Kristen itu mau menunjukkan kepada dunia ini, seperti inilah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ketika orang melihat keluarga Kristen, suami istri saling mengasihi, suami mengasihi istri, orang bisa betapa Kristus mengasihi jemaat. Gitu? Orang lihat istri tunduk kepada suami, betapa jemaat tunduk pada Kristus. Tapi kalau ternyata suami memberontak kepada istri, memberontak kepada suami, maka orang bilang, demikianlah jemaat memberontak kepada Kristus. Ya kan? Kalau suami menghajar istri sampai babak belur dan belur berbabak-babak. Ya kan? Nah itu sebenarnya mau memberi kesaksian bahwa betapa kejamnya Kristus yang membuat jemaat babak belur kan. Nah jadi sebenarnya keluarga Kristen itu sebenarnya adalah perwakilan antara Kristus dan jemaat. Nah sebelum sampai pada pernikahan ini ada proses di mana orang jatuh cinta dan cinta ini. Nah cinta ini harus mengarah ke sini. Nah kalau cinta ini tahu-tahu satu orangnya Kristen satunya enggak. Misalnya Pak Bobi sebagai laki-laki berarti jadi suami mewakili Kristus. Tapi ternyata nanti dapat istri yang tidak percaya kepada Kristus. Nah ini mewakili Kristus. Nah ini mewakili apa? Kan istri harus mewakili jemaat. Bagaimana dia bisa disebut mewakili jemaat sedangkan dia bukan orang percaya? Apalagi kalau suaminya yang non-Kristen. Istrinya Kristen perwakilan jemaat. Si suami itu harus menjadi perwakilan Kristus. Bagaimana jadi perwakilan Kristus? Percaya Kristus saja tidak. Jadi cinta memang tidak punya agama. Tetapi tujuan pernikahan Kristen yang mau dicapai melalui suatu hubungan percintaan.
Dengan kata lain, orang kalau sampai menikah dengan orang yang bukan beriman, dia gagal mewujudkan tujuan keluarga Kristen. Ya. Lagi pula, seperti saya bilang kan ya, orang percaya Yesus menurut Yohanes 1 ayat 12 menjadi anak-anak Allah. Kalau orang nggak percaya Yesus, dia kan bukan anak Allah. Yohanes 8 ayat 24, iblislah yang menjadi bapa. Oh, ini laki anak Allah, perempuan anak iblis. Anak Allah menikah sama anak iblis. Lalu, yuk lihat 2 Korintus 6 ayat 14. Ya. 2 Korintus 6 mulai ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan dengan orang-orang tidak percaya? Ya, kita disebut anak-anak terang. Orang tidak percaya itu gelap, maka terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Ya, jadi memang ada ungkapan cinta tidak punya agama. Tapi kalau kita bicara dalam sfer yang lebih luas, ini cinta itu tidak hanya demi cinta. Cinta itu demi sebuah hubungan yang lebih serius, yang sakral dan perwakilan representasi Kristus, hubungan Kristus dan jemaat. Maka itu harus sesama orang percaya. Di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa toh dilarang juga ya, orang Israel tidak boleh mengambil dari bangsa-bangsa lain kan. Sebenarnya bukan masalah bangsanya. Bangsanya juga nggak masalah. Masalahnya zaman dulu yang menyembah Tuhan Allah yang benar, Yahweh ini ya cuma Israel. Semua ini kafir ini. Sehingga kalau dia ngambil dari bangsa lain itu sangat besar kemungkinan yang diambil adalah kafir itu. Tapi ketika yang bangsa lain ternyata menjadi percaya kepada Yahweh, maka larangan itu tidak berlaku. Misalnya Ruth. Ruth itu kan dari bangsa Moab. Tapi ternyata kan dia sudah convert dulu. Berdasarkan pengakuan dia pada Naomi, bangsamu bangsaku, Allahku Allah. Maka dia akhirnya memeluk kepercayaan terhadap Allah Israel. Karena itu ketika Boas mau menikah, boleh menikah dengan Ruth. Bahkan akhirnya menjadi nenek moyangnya Yesus yang kemudian menurunkan Raja Daud sampai pada Yesus. Jadi prinsipnya adalah bahwa yang ditentang dalam perjanjian lama bukan suku bangsanya, tapi kepercayaan. Karena memang dasarnya terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ini untuk orang Kristen kebanyakan, umum. Tapi khusus untuk hamba Tuhan lagi, apalagi yang dipanggil dalam ladang misi seperti Pak Samuel, itu mungkin bukan hanya yang penting sesama orang percaya, bukan. Ya, ada orang pernah tanya saya, Pak, bagaimana saya tahu bahwa dia itu jodoh saya? Nah, pertama adalah kalau kau laki-laki dia harus perempuan. Iya, kalau kau perempuan dia harus laki-laki. Harus dicek ya, bulan. Betulan tuh ya. Itu satu. Kedua adalah bagaimana kepercayaan dia. Ini penting. Nah, ini dua itu sudah. Kalau mungkin bagi orang umum ya sudahlah, atau jemaat sudah ya ini sudah lolos lah. Tapi bagi seorang yang memang dipanggil Tuhan untuk misi tertentu adalah seberapa kerohanian dia. Apakah dia hanya orang Kristen KTP saja atau dia memang orang yang lahir baru cinta Tuhan. Seberapa keterlibatan dan beban dia untuk pelayanan. Nah, setelah itu baru dia sudah aktif pelayanan. Tapi mungkin panggilan dia pelayanan ke sana. Tuhan mau pakai saya pelayanan ke sana. Maka ini butuh satu syarat tambahan lagi. Bahwa memang ke sana. Kalau kita yang penting Kristen kita ambil, tapi ternyata dia mau Tuhan mau ke sana. Oh ini bagaimana nih? Ya, jadi memang seperti kasus Pak Samuel itu kasus khusus yang memang butuh lebih banyak persyaratan. Ya kan ada istilah Pak Ezra, kalau di istilah namanya juga istilah ya. Pasangan dari Tuhan itu adalah pasangan satu gereja. Nah gitu. Jadi kan dia diarahkan untuk tidak mencari pasangan hidup yang berbeda gereja, permasalahan doktrinal dan sebagainya, sehingga banyak orang sebenarnya tidak masalah gitu, cuma kan kadang stoknya terbatas ya. lu lagi gitu, cowoknya itu aja, akhirnya terjadilah debat sengit gitu, ya kan, antara perebutan ini nih
akhirnya kan itu menjadi isu pembahasan yang menarik gitu. Ternyata rumput sebelah lebih subur gitu. Lebih banyak yang bening-bening, lucu-lucu gitu. Tapi kan sampai hari ini saya masih mendengar dan orang masih mempercayai bahwasanya yang dari Tuhan adalah yang satu gereja. Satu gereja itu maksudnya satu denominasi, satu gereja lokal. Satu gereja lokal. Artinya misal kalau dia di bawah GBI adalah ya GBI, kalau dia di bawah GPDI adalah GPDI, kalau dia adalah GPIB adalah berarti GPIB dan sebagainya. Saya kira terlalu menyempitkan. Terlalu menyempitkan itu ya. Nah, ya. jadi ini informasi. Karena toh yang ini anak Tuhan, di sebelah juga anak Tuhan juga. Nah, itu. Ya. Ya. Soal perbedaan doktrinal pasti ada, tapi sepanjang kamu bisa mengkomunikasikannya dan mencapai kesepakatan. Betul. Kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan yang tidak fundamen, bukan basic dari iman Kristen, ya. Tapi ada perbedaan yang sangat fundamen. Nah, ini yang harus dikomunikasikan. Baik. Nah, ya kalau sekedar agama ya, Saksi Yehova juga klaim diri anggap agama Kristen, ya kan? Nah, tetapi di sini perbedaan denominasi. Ya sebenarnya itu harus tidak melarang mereka untuk menjalin hubungan. Tapi mereka harus membicarakan perbedaan itu karena pasti akan menjadi masalah kalau masuk dalam satu keluarga. Contoh, rata-rata gereja karismatik kan tidak menerima baptisan anak. Ya kan? Harus baptisan sudah dewasa. Rata-rata gereja Protestan itu menerima konsep baptisan anak. Kalau mereka tidak membicarakan hal itu, tahu-tahu anak lahir, yang istri bilang segera dibaptis, karena dia adalah gereja Protestan. Tapi yang satu bilang nggak boleh. Nah ini bisa memicu banyak masalah. Itu terjadi, ya. Itu terjadi pada salah satu jemaat saya, ya. Nah tapi karena suaminya dari gereja Pentakosta yang memang baptisannya harus dewasa, nah istrinya pada saya. Lalu tiap kali anaknya melihat baptisan, lalu dia tuh, Mama, Papa, kapan saya dibaptis? Papanya bilang, belum saatnya. Belum saatnya, tapi yang itu bisa. Nah, itu jadi persoalan. Belum lagi dalam tata ibadah. Ada satu orang dari gereja Protestan yang terbiasa dengan menyanyikan him-him semua kan. Pujilah, lihatlah dunia, gitu. Tapi suami dari karismatik, ya wah, haleluya. Mereka lupa membicarakan itu. Setelah nikah mau kebaktian di mana? Ya, akhirnya mereka, mari coba ke gereja istri. Ya. Dan istri begitu kusuk menyanyi, tapi suami merasa kok ada hadirat Tuhan ya. Ya, kok kayak gereja kayak mati kayak begitu ya. Sudah ke gereja saya aja. Nah, sambil di gereja wah ini, pulang mereka berkelahi lagi. Itu gereja atau olahraga? Puji Tuhan atau olahraga itu ya? Kok hingar-bingar? Nah, ya akhirnya mereka bertekad sampai akhirnya mereka kita cari pertengahan aja lah. Ya akhirnya karena mereka melihat gereja saya itu ada pada pertengahan ya sudah mereka datang. Jalan tengah ya. Ya tengah ya karena saya memadukan antara gaya Protestan tua dan itu solusi berarti ya. Solusi. Baik. Jadi artinya bahwa itu bisa jadi problem kalau tidak dibicarakan, ya. Nah, kadang-kadang ada yang memilih, ya sudah kita masing-masing jalan saya dulu di gereja dulu, saya di gereja saya. Sebenarnya secara dasariah nggak salah juga, tapi masalahnya untuk pertumbuhan iman nggak bagus sebenarnya. Ya, lagi pula, ya. Mereka perlu sama-sama membangun kerohanian mereka, ya. Lalu suami mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin rohani juga di rumah. Nah, perbedaan-perbedaan itu menjadi kacau. Karena itulah maka memang harus dipercakapkan. Jadi kalau saya konseling pranikah begitu, kalau datang orang berbeda-beda, ya saya biasa jelaskan itu. Ya, saya jelaskan ini. Ya sekarang. Salah satu pertanyaan saya dalam konseling pranikah adalah apakah ada perbedaan doktrinal di antara kalian berdua? Kalau sama-sama dari jemaat saya sih aman, nggak masalah ya. Tapi kalau pasangannya dari gereja lain, saya selalu tanya, apa? Waduh kita nggak tahu. Berarti nggak tahu berarti kalian belum berpikir cukup banyak itu.
bagaimana soal baptisan, bagaimana soal perjamuan, bagaimana ini. Saya mesti kasih pertanyaan untuk mengorek, ya, dan menemukan. Setelah itu saya harus kasih penjelasan dari Alkitab. Ini mutlak harus dipercaya. Kamu percaya begitu salah. Tapi kalau itu tidak mutlak, ya saya bisa. Itu bisa benar, ini bisa benar. Tergantung mana nyamannya kalian berdua. Ya sebenarnya cara memuji itu ya. Orang mau nyanyi tepuk tangan juga nggak apa-apa. Orang juga mau berdiri juga. Ini ya itu kan ya selera orang saja. Tapi sedapat mungkin kalian berdua harus bisa melihat dan memutuskan mau bagaimana. Kalau tidak, hal-hal kecil itu menjadi masalah di dalam rumah tangga. Jadi menurut saya pada komunikasi, kalau sampai kita menyimpulkan bahwa jodoh dari Tuhan pasti satu gereja, itu terlalu menyempitkan. Ya. Mungkin Ya. bisa di-share video ini Ya. gembala masing-masing. Gitu. Iya. Iya Pak, saya punya pertanyaan. Jadi saya bertumbuh di satu gereja lokal yang meyakini apabila seseorang mau menikah, lalu sebelum menikah ini mereka sudah pernah melakukan hubungan seksual atau hamil di luar nikah, maka mereka tidak bisa mendapatkan sebuah privilege seperti orang yang menikah tapi dengan track record yang baik. Misalnya gedungnya, fasilitas dari pelayanannya, lalu seperti ya jelas ada sebuah perbedaan secara teknis. Ya, ada narasi, tapi saya tidak menanyakan narasi bahwa memang ada sebuah perbedaan kualitas baik itu secara doktrinal maupun itu juga dari sudut pandang Tuhan sebagai source berkatnya ketika pernikahan itu dilakukan dalam kondisi mereka sudah pernah melakukan hubungan seksual masing-masing atau masing-masing dengan orang lain atau dengan yang memang menjaga kekudusan itu dalam hari pernikahannya lalu ada sebuah perbedaan selebrasi gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, di mana batasan-batasan yang mungkin dari sudut pandang Tuhan dan sudut pandang gereja lokal pada umumnya, Pak? Ya saya kira mungkin aturan itu dibuat. Saya juga tahu ya ada beberapa gereja seperti itu. Aturan itu dibuat supaya orang tidak merasa dan menganggap remeh bahwa ya sudah hamil duluan gak apa-apa, toh nanti diberkati juga. Ya. Sebenarnya tujuannya baik. Tetapi kalau sampai ada pembedaan semacam itu juga saya juga merasa tidak menemukan dasar yang cukup kuat untuk membuat pembedaan kualitas pelayanan. Menurut saya karena problemnya ketika orang hamil di luar nikah artinya dosa. Maka yang paling penting adalah penanganan terhadap dosa. Itu. Saya menghadapi kasus seperti itu di jemaat. Dan selalu saya menilai, sedalam konseling pranikah itu kadang-kadang ya mereka jujur bahwa kita sudah pernah jatuh di antara pasangan itu ataukah dengan orang lain. Dengan orang lain itu maksudnya perlu jujur dulu di antara kalian, ya kan? Setelah itu, maka kalau itu kejatuhan mereka tidak sampai hamil tapi sudah berhubungan seks dan kan kita nggak perlu memberi pengumuman kepada seluruh dunia bahwa mereka sudah jatuh. Maka biasanya saya hanya menuntut mereka dalam pertobatan memohon pengampunan daripada Tuhan. Tapi saya memberikan pelayanan tidak berbeda. Tapi proses penggembalaan dan penuntunan pada pengampunan supaya Tuhan berkati kalian. Tapi kalau itu sudah kehamilan dan menyebabkan sudah menjadi pengetahuan umum di jemaat. Jemaat tahu bahwa ini mereka jatuh. Kalau kita memberkati begitu saja, nanti akan terlihat kesan bahwa gereja terlalu remeh dalam hal ini dan tidak cukup disiplin. Maka biasanya saya berikan dua pilihan. Nggak usah malu, karena toh kalian punya kejatuhan sudah diketahui oleh orang. Tapi demi nama baik gereja sekarang ada dua pilihan. Pertama, kalian membuat pengakuan umum, ataukah kalian tidak membuat pengakuan umum tapi memberikan kesempatan pada gereja untuk mengumumkannya. Kebanyakan memilih yang kedua. Jadi sebelum itu bahwa di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat, kedua orang ini telah berbuat dosa. Kadang-kadang mereka pada saat lagi hamil-hamilnya ngatur menikah. Kita mau sembunyikan bagaimana? Ya,
bahwa mereka telah jatuh, tetapi di dalam pelayanan pengembalaan yang kedua orang yang bersangkutan telah dituntun oleh hamba Tuhan, dibawa kepada pengampunan dan memohon belas kasihan Tuhan, dan atas dasar itu maka gereja mau melakukan pemberkatan pada mereka. Jadi menurut saya itu yang paling esensial daripada membuat pembedaan tanpa penanganan terhadap hal itu. Dan juga pernyataan kepada jemaat supaya jemaat juga tidak merasa bahwa kita terlalu meremehkan dosa di dalam hal pernikahan itu. Ya itu tradisi gereja. Ya jadi ya, tapi kalau dari pengalaman saya sih saya lebih memilih itu ketimbang perbedaan layanan. Ada juga yang berkata bahwa kalau masih suci maka nikah dalam gereja, tapi kalau sudah jatuh jangan dalam gedung gereja, jadi dilayani di tempat lain. Itu berakibat bahwa ketika ada orang yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa diberkati di gereja, lalu dituduh sebagai sudah jatuh. Ada hamba Tuhan yang dia mau menikah, keluarga sama keluarga laki sama perempuan ini nggak dapat kata sepakat bahwa laki maunya di sini resepsinya, mereka nggak mau nyatukan resepsi, entah kepentingan keluarga apa, maunya di sini, perempuannya mau di sini, lalu ada gereja tempat pemberkatan. Jadi berarti harus dari sini, lalu dari sini, sini. Tapi yang ini mau dari sini ke sini dulu, baru ke sini. Maka terjadi pertikaian keluarga. Akhirnya mau sini atau sini, diputuskan sudahlah di sini, tapi sekalian pemberkatan di sini. Habis itu tinggal pindah di sini. Jadi nggak usah pemberkatan di gereja. Itu yang mereka pilih. Pada waktu mereka pilih itu, lalu muncullah persoalan bahwa ini pasti sudah jatuh dalam perzinahan. Makanya tidak diberkati di gedung gereja. Marahlah ini hamba Tuhan ini. Memangnya Adam dan Hawa nikah di mana? Ya kan? Di dalam gedung mana coba? Gereja mana? Tuhan berkati mereka di kebun itu. Ya kan? Nah, jadi itu karena sudah tradisi semacam itu sudah hidup, sehingga akhirnya pada saat ada orang yang karena alasan lain bukan perzinahan lakukan itu, langsung dianggap image negatif. Ya, jadi saya dalam bijaksana saya dan konteks gereja saya lebih memilih mengadakan pembedaan dengan penanganan dalam pelayanan pengembalaan khusus ketimbang pembedaan dalam layanan gereja. Baik. Ya. Dalam tradisi kan Pak Ezra, di mana ketika seseorang ini melakukan hubungan seksual atau hamil, maka kan arahan terbanyak adalah menikah. Kalau tadi Pak Ezra fokus pada pertobatan dan sebagainya. Nah, apakah mana yang idealis ketika seseorang dalam kontekstual, kan kalau menikah atau sudah pernah melakukan hubungan seks, kalau pada tradisi kan orang ketangkap di kos-kosan dipaksa nikah. Ketangkap di kebun dipaksa nikah. Nah, sudut pandang kekristenan terutama bagaimana idealisnya, karena ini akan berhubungan dengan nama baik dan sebagainya. Kan biasanya orang kalau udah begitu duluan udah nikah aja dah, udah daripada sebenarnya ideal yang baiknya dalam kontekstual pemulihan dan menyelamatkan nama baik ini di mana ini tengahnya, Pak Ezra? Ya, namanya sudah rusak itu. Jadi kita dengan kata lain seringkali ditutupi dengan pernikahan. Tetapi menurut saya itu nggak bisa jadi. Itu mungkin solusi singkatnya. Tapi untuk jangka panjang belum tentu. Ya, ambil contoh lah. Kalau misalnya ya anak saya tahu-tahu pacaran sama orang agama lain, terlanjur hamil. Tutup malu, nikah. Pada saat saya nikah, saya sudah menyalahi firman Tuhan, kasih anak saya nikah dengan orang tidak beriman. Kalau saya sebagai orang tua, tidak. Atau mungkin, ya agamanya Kristen, tapi kok saya lihat ini kayak murid, kayak preman, penjahat, kayak begini ya. Kalau saya membiarkan anak saya terus menikah dengan dia, ini kayaknya nasib anak saya di kemudian hari ini bisa bahaya nih. Kedua, anak saya ini masih SMA nih. Kalau saya demi menutup malu, saya kasih kawin dia, kemungkinan besar akan cerai. Pada waktu mereka masih umur, masih begitu ini, terus berkembang, kemungkinan besar mereka akan cerai. Atau mengorbankan masa depan mereka hanya demi menutupi rasa malu sesaat. Karena itu kalau saya mengkonseling dalam kasus semacam ini, saya akan bertanya segala macam, baik si laki, si perempuan, orang tua, lalu saya berikan rekomendasi sebaiknya jangan. Ya sudah,
ya kalian yang mempermalukan diri sendiri. Terima itu sebagai konsekuensi. Toh lama-lama juga orang melupakan itu. Daripada kalian masuk kepada satu lubang yang sulit untuk keluar di kemudian hari. Ya, karena kalau sudah terlanjur nikah, mau cerai juga nggak bisa. Kecuali melawan firman Tuhan dan jadi cerai. Dan sebagainya. Ya, nah jadi bagi saya ya mempertimbangkan dalam banyak hal pada saat itu untuk merekomendasikan menikah atau tidak menikah. Tapi dalam banyak kasus saya lihat menikah itu hanya solusi sesaat untuk menyelamatkan muka. Tapi membawa, ya belajarlah dari pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah ini kita mau menyelesaikan masalah dengan menyisakan masalah besar di kemudian hari. Ya. Dan ya yang paling penting adalah dalam kasus-kasus semacam itu, ya memberitakan Injil kepada mereka. Setelah menuntun pada pertobatan, jangan lupa untuk memberitakan Injil. Jadi sebenarnya ya konteks kita kan sekarang pembahasan kan misi, ya. Jadi sebenarnya dalam hal ini pun juga dalam berbagai macam kasus ataupun di dalam hal yang normal dalam pernikahan, kita memang harus kembali kepada misi kita. Jadi kalau ada pasangan-pasangan mau datang minta pemberkatan di gereja saya itu, dia harus melewati berbagai macam step. Ada prinsip pernikahan umum yang kita berikan, bagaimana mengatasi konflik suami istri, bagaimana mengelola keuangan keluarga, bagaimana bersikap terhadap mertua dan anak-anak, lalu bagaimana seksualitas dan pendidikan anak, itu semua diberikan. Tapi ada salah satu yang paling utama, penginjilan. Maka pasangan itu duduk dengan seorang penginjil dan dia nginjili mereka satu persatu dulu. Pastikan bahwa mereka dua anak Tuhan. Tapi kalau dalam kasus seperti yang Bapak tanyakan tuh, ditambahkan lagi satu session. Yaitu satu session penanganan untuk pemberesan dosa-dosa mereka. Ya. Jadi walaupun ini kasusnya kita kelihatannya tidak mempunyai kaitan langsung dengan misi ya. Tetapi dalam hal ini memang semua harus diarahkan pada pemberitaan Injil. Nah, bagi semua saudara yang menjalin hubungan dengan siapapun, ya jangan kalap. Ada orang yang lama nggak dapat jodoh, tahun depan harus nikah. Tidak peduli suku apa, tidak peduli agama apa, dan tidak peduli jenis kelamin apa. Pokoknya tahun depan harus nikah, itu sudah kalah. Dapat second ya. ya. Nah, ya yang penting adalah ya seperti saya bilang tadi, ya dia harus orang percaya sungguh-sungguh, ya kerohaniannya harus bagus, dia orang yang sudah lahir baru, dia orang yang terlibat dalam pelayanan, dan apabila saudara adalah orang yang cinta Tuhan dan terlibat dalam pelayanan, terutama pelayanan misi, saudara butuh bergumul untuk didampingi oleh orang yang mendapatkan panggilan dan visi yang sama, supaya saling menopang sehingga istrimu atau suamimu tidak menjadi berhala bagimu dan menjadi penghambat di dalam pekerjaan pelayanan. Ya, demikianlah saudara pembahasan atau perbincangan kami terkait dengan cuplikan dari film Kisah Kasihnya yang membahas tentang misi. Ya. Dan kalau saudara belum pernah menonton film ini, jangan lewatkan film yang baik ini. Saudara bisa melihat film Kisah Kasihnya itu di channel YouTube dari Pijar TV atau scan barcode yang di layar ini dan saudara bisa tonton film ini. Dan kami akan terus membahas cuplikan-cuplikan dari film ini lalu menimbulkan atau menarik konsep-konsep misiologis di dalamnya dan akan disiarkan sehingga memberkati kita dalam banyak konsep teologis, konsep misiologis kita. Nah, karena itu juga kami berterima kasih untuk setiap saudara yang telah bersumbangsi, terutama dalam dana, sehingga film ini bisa diproduksi. Tetapi juga untuk program Ku Tahu Ku Percaya yang spesial ini, kami tetap beri kesempatan bagi saudara-saudara untuk memberikan persembahan yang dapat dipergunakan supaya pemberitaan ini dapat disebarkan kepada lebih banyak orang dan menggerakkan orang-orang percaya untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu tekankan dua hal penting bagi seorang Kristen. Percayalah kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya. Baru setelah itu jadilah seorang pemberita Injil secara sungguh-sungguh. Jangan menjadi seorang yang percaya Injil,
tapi tidak memberitakan Injil. Dan lebih parah lagi kalau orang memberitakan Injil padahal dia sendiri tidak sungguh-sungguh percaya. Dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Jadilah orang yang sungguh-sungguh percaya. Tapi setelah itu jadilah orang yang sungguh-sungguh memberitakan kepercayaan itu. Sampai jumpa di episode Ku Tahu Yang Ku Percaya di lain kesempatan, dan salam terang bagi Indonesia. Tuhan memberkati.